Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Di sini saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2022. Menurut dari hitungan huruf hijaiyah yang ada di dalam kitab Al-Firasah. Tetapi di 2022 ini rentannya dengan fitnah politik yang semakin memanas, perubahan-perubahan politik yang tidak disangka dan tidak diduga itu akan muncul di 2022. Terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dan saya lihat juga akan ada kerumunan banyak orang yang melawan politik ketentuan di negara kita. Di sini saya harap untuk orang-orang harus bisa lebih bijak menyikapi tentang politik yang akan terjadi di 2022. Di sini kita harus bisa mawas diri dan harus bisa memperhatikan setiap detil kata yang muncul di media nanti. Kita jangan mudah terprovokasi karena di 2022 ini semakin ramai akan terjadinya, bisa dikatakan ini huru-hara ya kalau kata saya. Nah, ini di dalam huru-hara tersebut kita harus bisa lebih bijak menyikapi tentang politik negara dan politik agama. Mungkin di sini saya akan sedikit membahas politik negara yang seperti apa. Politik negara ini kebanyakan saling fitnah memfitnah dan saling merasa benar, merasa paling dirinya benar. Itu adalah politik negara yang biasanya kebanyakan orang cari muka karena ingin diangkat menjadi seseorang atau sesuatu dalam pangkat dan jabatan. Di sini yang akan terjadinya huru-hara tentang kesalahpahaman, keseuzonan, dan juga kesalahpemahaman dari satu sisi omongan. Contohnya, misalkan dengan fitnahan, satu kata itu bisa melebar yang akhirnya bisa terprovokasilah semua orang-orang dan pro kepada yang kontra. Nah, itu adalah politik negara. Kalau untuk politik agama, dulu pada zaman Kanjeng Rasulullah SAW, memang ada yang namanya politik, tetapi politik agama untuk bisa mengajak umat supaya bisa lebih bersiar dalam agama Islam. Contohnya untuk politik agama itu Rasulullah menerapkan kepada umatnya untuk bisa lebih
saling menghargai, menghormati kepada sesama, dan membaiki musuh. Kelihatannya akan ada penyakit baru ya, bukan corona, tetapi penyakit barunya itu dirasakan kebanyakan oleh anak-anak di bawah umur. Karena mungkin dengan adanya nanti cuaca ekstrim ya, dan juga adanya cuaca yang memang pancaroba, jadi anak-anak di bawah umur kebanyakan merasakan seperti gatal-gatal. Dan untuk dewasa pun juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjangkit oleh penyakit baru itu. Karena adanya cuaca ekstrim, cuaca pancaroba, nanti anak-anak di bawah umur kebanyakan terkena penyakit gatal-gatal. Jadi dari sekarang memang alangkah lebih baiknya harus mempersiapkan diri, menjaga imun ya, agar tetap sehat dan terhindar dari kuman atau terhindar dari cuaca ekstrim. Gejalanya nanti itu tiba-tiba demam, setelah demam itu gatal-gatal dan terlihat seperti bintik-bintik merah. Tapi itu bukan demam berdarah, itu karena akibat cuaca ekstrim sih kalau yang saya lihat. Terlihat akan ada bencana ya, atau musibah yang berkaitan dengan air yang melimpah, dan di situ terlihat akan ada kesunyian, keheningan, dan tangisan banyak orang, atau bisa dikatakan hujan air mata ya. Entahlah itu apa, wallahu alam. Dan di samping adanya musibah, di tahun 2022 terlihat akan ada tokoh, bisa dikatakan selebritis ya, yang akan meninggal secara tiba-tiba, dan itu bisa saya lihat sepertinya artis senior yang humoris, cerdas, pintar, bisa dikatakan pemain film, presenter, atau komedian. Itu laki-laki. Dan perempuan juga artis senior akan ada yang meninggal dunia karena mengidap sesuatu penyakit. Dan di setiap tahun pasti yang meninggal akan selalu ada, musibah pun juga akan selalu ada. Tapi di sini saya membahas sedikit-sedikit ya. Mohon maaf kepada sahabat IMP, bukan berarti saya melebihi Allah, tetapi dengan saya tadi menyebutkan akan ada artis yang meninggal dunia atau selebritis yang meninggal ya, itu bukan saya mendoakan, bukan saya melebihi Allah, tetapi di sini terlihat di dalam huruf hijaiyah yang saya rumuskan di dalam kitab Al-Firasah. Tapi walau alam itu siapa orangnya, karena sungguhlah kematian adalah takdir yang tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nasib bisa dirubah, tapi kematian tidak bisa dirubah karena itu adalah takdir semata. Tetapi di sini saya hanya bisa melihat sedikit atau punya firasat bahwa akan ada yang meninggal, artis senior, laki-laki dan perempuan. Itu aja sih, tidak lebih dari itu. Saya tidak mendahului dari Allah, tapi itu hanya firasat saya.